Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan besar itu semakin menegangkan saat Kaguya tiba-tiba mengatakan bahwa ia berniat mengorbankan dirinya demi menghidupkan kembali Sasuke. Momoshiki yang mendengar pernyataan itu terlihat sangat terkejut. Ia menatap Kaguya dengan mata lebar, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tunggu dulu, Nenek Kaguya, katanya pelan tapi serius. Apa maksudmu kau ingin mengorbankan dirimu sendiri? Itu tidak masuk akal. Kita masih membutuhkanku, juga kekuatanmu, untuk melawan Shibai. Jika kau hilang, keseimbangan kekuatan kita akan berubah drastis. Boruto yang berada di sisi Kaguya ikut merasa cemas. Dalam hati, ia tahu bahwa jika Kaguya benar-benar melakukan hal itu, maka mereka akan kehilangan salah satu kekuatan terbesar mereka. Ia menatap Kaguya dengan pandangan ragu dan berkata perlahan, kalau kau benar-benar melakukannya, kami akan kesulitan menghadapi Shibai yang sekarang. Dia bukan lawan biasa. Aku tahu kau sudah memikirkan semuanya, tapi, apa tidak ada cara lain? Kaguya menatap Boruto dengan lembut, matanya terlihat penuh ketenangan walaupun hatinya gelisah. Boruto, ujarnya perlahan, aku tahu kau khawatir, tapi kau tidak boleh membiarkan perasaan itu menahan langkahmu. Aku sudah melihat banyak generasi jatuh dalam peperangan karena keraguan. Aku tidak ingin kau menjadi salah satunya. Kau adalah anak dari ramalan itu, dan nasib dunia bergantung padamu. Jangan biarkan keputusanku membebanimu. Boruto diam saja. Ia tidak sanggup membalas kata-kata itu. Ia hanya menggenggam tangannya kuat-kuat, mencoba menahan emosi yang muncul. Kaguya bisa merasakan kesedihan itu, tapi ia tetap tersenyum tipis dan menatap langit di atas mereka. Sementara itu, di tempat lain, Adan menampilkan pemandangan dari berbagai desa shinobi. Akar-akar pohon cakra terlihat tumbuh lebih cepat dan menyerap energi dari sekitarnya. Dari atas, terlihat cahaya aneh memancar dari tanah-tanah desa itu. Ternyata hal itu adalah akibat dari tindakan Jura. Ia merasa dikhianati setelah Naruto melanggar perjanjian mereka, dan sekarang ia berniat melakukan pemusnahan massal dengan memanfaatkan akar pohon cakra tersebut. Bayangan-bayangan Naruto yang tersebar di berbagai desa segera menyadari peningkatan energi itu dan langsung mengirimkan informasi ke Naruto asli yang sedang berada di Konoha. Saat itu Naruto sedang mencekik Jura dengan tangan kanannya, tapi begitu ia menerima pesan dari bayangannya, ekspresinya berubah terkejut. Ia langsung melepaskan cekikannya sambil berkata dengan nada tegas, "Cukup, Jura. Hentikan semua ini. Aku melepaskanmu, tapi jangan coba-coba melanjutkan rencanamu." Jura menatapnya dengan sinis. "Ternyata kau cukup pintar juga," katanya sambil menyeringai. "Jadi kau menyadari bahwa aku menggerakkan akar pohon cakra dari luar Konoha, ya? Tapi jika kau ingin desa-desa itu selamat, lepaskan aku dari segel ini. Kalau tidak, aku tidak menjamin apa yang akan terjadi." Tobirama yang mendengar ancaman itu langsung terlihat marah. Ia melangkah maju dengan aura membara dan berkata, "Berani sekali kau mengancam Hokage di hadapan kami. Kalau bukan karena keadaan ini, aku sudah memastikan kau tidak akan bicara lagi." Namun sebelum ia bertindak, Orochimaru menepuk bahunya dan mencoba menenangkan. "Tenanglah dulu, Tobirama," katanya pelan. "Kemarahan tidak akan membantu kita menghadapi orang seperti dia. Kita harus tetap berpikir jernih." Minato yang berdiri di sisi lain tampak memikirkan sesuatu. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Makhluk ini, ia jauh lebih cerdik dari yang kupikirkan. Bahkan lebih berbahaya dari Ishiki. Ia mampu memanipulasi akar pohon cakra di luar Konoha dengan kekuatannya sendiri." Minato kemudian menatap Jura dan berkata dengan nada tenang, "Kau tidak bisa seenaknya mengancam kami. Jangan pikir kami tidak punya cara untuk mengubah keadaan ini. Aku bisa memodifikasi segel itu kapan saja tanpa kau sadari." Setelah mendengar itu, suasana menjadi hening. Semua orang menunggu tanggapan Jura. Setelah beberapa detik, Jura akhirnya berbicara, "Baiklah. Jika itu keputusan kalian, aku akan menurunkan intensitas penyerapan cakra di luar Konoha. Tapi ingat, kalian baru saja membuat kesepakatan yang mungkin kalian sesali nanti." Di tempat lain, Ishiki, Kode, dan Hidari sedang berdiri di depan sebuah bangunan besar ketika mereka melihat cahaya terang muncul di langit Konoha. Ishiki memperhatikan energi yang terpancar dari sana dan berkata dengan wajah serius, "Cahaya itu, rasanya familiar. Ini seperti energi yang muncul ketika Shibai memaksa para penduduk berubah menjadi Someyaka. Tapi kali ini, sepertinya orang-orang Konoha berhasil memaksa Shibai menonaktifkan kekuatannya." Hidari lalu menoleh ke arah kubus tempat Jura biasanya berdiam dan berkata, "Kalau begitu, apa kau baik-baik saja dengan semua ini, Jura? Bukankah kekuatan yang mereka hentikan itu berasal dari matamu yang dulu diambil Shibai?" Tapi tidak ada jawaban dari dalam kubus. Hidari mengetuk sisi kubus dengan kesal. "Hei, Jura. Kau mendengarku atau tidak? Jangan diam saja seperti itu." Melihat tak ada reaksi, Ishiki mulai curiga. Ia memusatkan kekuatannya dan mengecilkan ukuran kubus itu dengan mata Nahikona miliknya. Tapi begitu kubus itu mengecil, mereka berdua kaget karena tidak ada siapapun di dalamnya. "Apa?" teriak Hidari. "Dia menghilang. Kemana dia pergi?" Ishiki menggeram dan langsung menarik kerah baju Hidari. "Kau tahu sesuatu, kan?"
Jangan pura-pura bodoh. Hidari menepis tangannya dengan marah. Aku bahkan tidak tahu kalau dia keluar. Jangan tuduh aku seenaknya. Melihat pertengkaran itu, Kode berusaha menengahi dan berkata, tenang dulu. Mungkin dia pergi ke tempat Naruto. Ada kemungkinan dia mencari benda misterius yang disembunyikan di rumah itu. Ishiki memerintahkan Kode untuk memeriksanya. Kode pun segera pergi menggunakan limiternya. Sesampainya di rumah Naruto, ia mendapati Himawari sedang duduk di ruang tamu sendirian. Kode bersembunyi di balik dinding sambil mengamati. Ia berbisik pada dirinya sendiri, tidak ada Cakra di sini. Rumah ini aman. Tapi kalau begitu, kemana sebenarnya dia pergi? Setelah memastikan semuanya, Kode kembali ke tempat Ishiki dan melapor bahwa tidak ada tanda-tanda Jura. Mendengar laporan itu, Ishiki semakin kesal dan hampir mencekik Hidari lagi. Namun Hidari menepis tangannya dan berkata tegas, sudah cukup. Aku bosan selalu disalahkan. Aku tidak tahu apapun tentang kepergiannya. Ishiki akhirnya sadar bahwa Hidari memang tidak tahu, lalu ia melepaskannya. Meski begitu, pikirannya masih penuh kecurigaan. Kalau begitu, kemungkinan besar Jura sudah mengambil benda itu dan pergi ke tempat lain untuk memanfaatkannya, katanya pelan. Namun Kode menimpali, tidak, benda itu masih ada di sana. Aku yakin Jura tidak pernah ke rumah itu. Mungkin dia sedang berurusan dengan kelompok Naruto. Ishiki memaki pelan, wajahnya menegang. Ia pun memutuskan pergi sendiri untuk memastikan keadaan di Konoha. Di sisi lain, Koji yang mengamati dari jauh segera melapor kepada Shikamaru dan Kabuto. Dia akan datang ke sini, kata Koji. Ishiki pasti menyadari kalau mereka telah ditipu. Bersiaplah, karena kita tidak punya banyak waktu. Shikamaru mengangguk dan bertanya, lalu bagaimana dengan Naruto dan Sasuke? Di mana mereka sekarang? Koji hanya menjawab singkat, belum bisa kujelaskan sekarang. Fokuslah menghadapi kedatangannya dulu. Sementara itu, bayangan-bayangan Naruto yang tersebar di berbagai desa mulai kewalahan menahan akar pohon cakra. Walau Jura sudah mengurangi penyerapan energi, banyak warga dan shinobi yang sudah tewas. Naruto bisa merasakan kehilangan itu satu persatu, meski ia lega karena cakra Chojuro masih terasa. Adegan pun berpindah ke masa lalu. Saat itu, ayah Momoshiki baru saja tewas, dan keadaan di istana kerajaan menjadi kacau. Momoshiki kecil yang baru berusia 7 tahun mendengar berita itu dan tampak terpukul. Para bawahan ayahnya saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian dari mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang datang dari masa depan, sesuatu yang mengubah jalannya sejarah. Boruto dan teman-temannya yang datang dari masa depan belum sempat menghapus ingatan para Otsutsuki muda itu. Namun, jika nanti mereka berhasil melakukannya, mungkin sejarah akan berubah secara besar-besaran, termasuk kepribadian Momoshiki sendiri di masa depan. Di masa itu juga, terlihat Kaguya muda datang mendekati Momoshiki kecil. Ia menepuk bahunya dan berkata lembut, jangan takut. Ayahmu pasti akan kembali. Kau hanya perlu menunggu dan tetap kuat. Kembali ke masa sekarang, di dimensi Shibai, Kaguya dewasa tetap bersikeras untuk berkorban demi membangkitkan Sasuke. Boruto mencoba menghentikannya lagi. Kaguya, jangan lakukan itu. Kami akan mencari jalan lain. Tapi Kaguya menatapnya dalam-dalam dan menjawab, tidak ada pilihan lain kali ini, Boruto. Momoshiki tidak mungkin melakukannya, dan waktu kita semakin sedikit. Indra Otsutsuki, yang berdiri di sisi mereka, melangkah maju dan menunduk hormat. Kami tahu keputusanmu berat, katanya tenang. Tapi pengorbananmu akan selalu kami kenang, sebagai bagian dari keluarga besar Otsutsuki, baik dari cabang maupun inti. Nagato sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tetapi hanya jika orang itu tewas di tangannya sendiri. Namun, jutsu itu juga memiliki harga yang sangat mahal, karena setelah digunakan, nyawa Nagato sendiri akan ikut hilang. Saat Kaguya bersiap menggunakan teknik serupa demi membangkitkan Sasuke, tiba-tiba tangan kanan dari Momoshiki, seorang pria yang mengaku masih memiliki hubungan darah dekat dengan Kaguya, muncul dan menghentikan gerakannya. Tubuh Kaguya langsung kaku, seolah dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Momoshiki langsung naik darah. Ia melangkah cepat ke arah pria itu dan berteriak, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia sekarang juga. Jangan coba-coba menghalangi Kaguya. Nada suaranya tajam dan penuh amarah. Sementara itu, Indra Otsutsuki bersiap menyerang pria tersebut, tetapi pria itu hanya mengangkat tangannya dan berkata dengan nada tenang, tenang dulu, aku tidak berniat melukaimu. Dengar dulu penjelasanku. Namun sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba tubuh seseorang terlempar keras dan menghantam dinding batu di belakang mereka. Semua orang langsung menoleh. Boruto dan Momoshiki segera mengenali sosok itu. Dengan cepat, Boruto mengaktifkan sensor cakranya dan berkata, itu Shibai versi baik. Dia yang terpental. Belum sempat mereka bergerak, Shibai versi jahat tiba-tiba melesat dari langit dan menyerang mereka tanpa peringatan. Boruto dengan refleks mencabut pedangnya dan menahan pukulan keras yang hampir menghantam wajahnya. Sambil menahan tekanan besar itu, ia berteriak ke arah Momoshiki, Momo, bantu aku sekarang. Jangan diam saja. Lalu, ia menoleh ke arah Ashura dan berkata cepat, Ashura, jauhkan tubuh Sasuke dari sini, cepat.
Petir dari cakra Boruto menyelimuti pedangnya. Namun serangan itu diserap oleh Shibai menggunakan mata Rinnegan miliknya. Momoshiki segera muncul di belakang Shibai dan menghantamnya kuat-kuat, membuat sang dewa mundur beberapa langkah. Shibai jahat menatap mereka berdua dengan ekspresi sombong. "Kalian masih belum mengerti," katanya pelan tapi penuh tekanan. "Aku sudah melampaui diriku yang dulu. Sekarang aku adalah bentuk sempurnaku. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku lagi, termasuk kalian berdua." Dengan satu gerakan tangan, Shibai mengeluarkan akar kayu Mokuton dan melilit tubuh Boruto, mengikatnya dari leher hingga kaki. Tapi mata Jigen Boruto berpendar, dan dari sana keluar api biru yang membakar akar itu sampai habis tanpa menyentuh kulit Boruto sedikitpun. Tepat di saat itu, Madara muncul kembali. Tubuh Edo Tensei-nya yang sempat hancur kini telah pulih seperti sedia kala. Ia muncul dengan zirah lamanya, berdiri tegak dengan aura kuat di sekelilingnya. "Sepertinya aku datang di waktu yang tepat," katanya dingin. Ia segera membuat jutsu elemen api raksasa, menembakkan gelombang panas ke arah Shibai versi jahat. Shibai menangkisnya dengan dinding kayu dan mendengus kesal. "Kau lagi, Madara? Aku sudah bosan melihat wajahmu." Ia kemudian melayang ke atas, namun di atas sana sudah menunggu Shibai versi baik yang telah pulih. Dengan cepat, Shibai versi baik melancarkan serangan yang mirip genjutsu tingkat tinggi. Dalam sekejap, Shibai versi jahat lumpuh dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Mereka semua segera turun menghampiri. Boruto memegang tubuh Shibai jahat yang pingsan dan membaringkannya di depan semua orang. Setelah itu, ia dan Momoshiki bergegas kembali ke sisi Sasuke yang masih terbaring tak bernyawa. Sementara itu, Indra dan Ashura menjaga tubuh Shibai jahat agar tidak bangun kembali. Di sisi lain, tangan kanan Kaguya, pria yang sebelumnya menghentikan Kaguya, didorong keras oleh Momoshiki hingga terjatuh. Momoshiki menatapnya tajam, lalu mencekik lehernya dengan tangan kiri. "Berikan alasan yang bagus kenapa aku tidak membunuhmu sekarang," katanya pelan namun penuh ancaman. Pria itu tidak melawan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Pangeran Momoshiki Otsutsuki, hamba kini percaya bahwa Anda benar-benar penerus yang sah dari garis kerajaan. Aku hanyalah pelayan ayah Anda, dan semua yang kulakukan hanya karena perintahnya. Aku tidak bermaksud melawan Anda. Jika ayah Anda melakukan kesalahan, bukan berarti kami harus mengikutinya. Sebaliknya, izinkan aku menebus dosaku dengan menukar hidupku, untuk menghidupkan kembali manusia ini." Ia menunjuk ke arah tubuh Sasuke yang terbaring di tanah. Boruto dan Momoshiki sama-sama terkejut. Boruto melangkah mendekat dan berkata, "Kau serius mau melakukan itu? Ini akan menghabisi hidupmu." Tapi pria itu mengangguk tanpa ragu. "Aku malu karena pernah memburumu, Pangeran. Biarlah kematianku kali ini menjadi bukti kesetiaanku yang sebenarnya." Ia menutup matanya dan mulai mengaktifkan sebuah jutsu kuno. Cakra dari tubuhnya mengalir ke tubuh Sasuke, membentuk cahaya biru yang perlahan meresap ke dalam dada Sasuke. Tubuhnya mulai melemah, dan wajahnya semakin pucat. Boruto menatapnya dengan kagum sekaligus sedih. Ia menatap Momoshiki dan berkata pelan, "Momo, tangan kanan ayahmu ini benar-benar setia. Kau beruntung masih punya seseorang seperti dia, yang percaya padamu meski ayahmu sudah tiada." Beberapa saat kemudian, tubuh pria itu jatuh tak bernyawa. Boruto spontan terkejut dan berlutut memeriksa keadaannya. Tapi Momoshiki hanya menggeleng pelan. "Tidak usah khawatir, Boruto. Dia sudah pergi dengan tenang. Tapi lihatlah, Sasuke sudah kembali." Boruto menoleh cepat. Di hadapannya, Sasuke mulai membuka mata. Ia duduk perlahan dengan wajah bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" tanyanya. Boruto menjelaskan perlahan tentang semua yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan itu, Sasuke mulai mengingat kembali kejadian terakhir sebelum ia tewas. "Lalu, siapa yang menghidupkanku?" tanya Sasuke dengan nada pelan. Boruto dan Momoshiki menatap tubuh pria Otsutsuki itu yang tergeletak di tanah. Sasuke menunduk hormat dan berkata, "Terima kasih, bahkan tanpa mengenalku, kau menyelamatkanku." Madara yang berdiri di belakang mereka tampak terdiam sejenak. Ia baru menyadari bahwa Sasuke sebelumnya memang sudah mati. "Jadi begitu," gumamnya pelan, "anak itu benar-benar kembali dari kematian." Namun sebelum mereka sempat menenangkan diri, Ashura dan Indra yang masih menjaga tubuh Shibai jahat tiba-tiba berteriak. Mereka merasakan getaran kuat dari tubuh sang dewa. Dalam sekejap, energi dari tubuh Shibai menyerap mereka berdua ke dalamnya. Kaguya dan Momoshiki terkejut. "Indra! Ashura!" teriak Kaguya sambil mencoba menghampiri, tetapi kekuatannya terlambat. Kawaki dan Amado yang datang bersama Boruto segera mencoba menarik mereka keluar, namun tubuh Indra dan Ashura sudah sepenuhnya terserap. Shibai lalu bangkit dengan wajah tanpa emosi. Tanah di bawahnya terbelah, membentuk lubang raksasa yang mulai menyedot semua yang ada di sekitarnya. "Semua, cepat masuk ke portalku," teriak Kawaki. Ia membuka gerbang dimensi dan membantu semua orang melompat masuk. Boruto sempat menoleh sebentar untuk mengambil tubuh Toneri sebelum ikut masuk. Dalam sekejap, mereka berpindah ke dimensi Daikokuten milik Kawaki, meninggalkan dua Shibai yang masih ada di dunia itu. Di dimensi baru itu, mereka berdiri di atas permukaan kubus besar. Madara menatap sekitar dan bertanya, "Jutsu apa barusan yang digunakan Shibai?"
Rasanya seperti pusaran yang menyerap segalanya, bahkan waktu. Kaguya tampak kesal dan menunduk. Aku gagal menyelamatkan cucu-cucuku, katanya pelan. Tapi Boruto menepuk bahunya. Jangan khawatir. Aku akan membawa mereka kembali. Aku janji. Madara lalu menatap Kawaki dan bertanya, apa kau yakin tempat ini aman? Jangan sampai Dewa Otsutsuki itu menemukan kita. Kawaki mengangguk mantap. Dia tidak akan bisa menemukannya. Dia belum pernah datang ke sini, dan koordinat dimensinya hanya aku yang tahu. Kita aman untuk sementara. Momoshiki hanya berdiri di tepi kubus, menatap langit dimensi itu dengan wajah khawatir. Kalau Shibai versi baik kalah, katanya pelan, maka dunia ini akan berakhir. Tak akan ada yang bisa memperbaikinya lagi. Sementara itu, di dimensi lain, Shibai versi jahat yang sempat terjatuh akhirnya bangkit kembali. Ia terkejut ketika menyadari Shibai versi baik telah membuat segel 4 perisai untuk menahannya. Kau pikir bisa menahanku dengan ini? Teriaknya marah. Tapi Shibai versi baik tetap tenang dan memperkuat segelnya. Pertempuran besar di antara dua dewa itu pun kembali dimulai. Namun tanpa diketahui Boruto dan yang lainnya, Shibai jahat melakukan sesuatu yang licik. Ia berpindah ke bumi dan muncul di langit desa Takigakure yang kini sudah hancur. Ia memandang reruntuhan itu, lalu terbang menuju Kumogakure. Dari sana, ia mulai menyerang desa itu dengan kekuatan besar. Bayangan Naruto yang tersebar di berbagai desa shinobi langsung menyadari kejadian itu. Mereka melihat dua sosok Shibai bertarung di atas langit Kumogakure, dan salah satu dari mereka meluncurkan sinar cahaya yang menghancurkan rumah-rumah penduduk. Bunshi Naruto di sana segera menahan serangan itu dengan mode cakra kuramanya. Namun Shibai jahat tidak berhenti. Ia mengangkat tangannya dan menjatuhkan batu besar seperti meteor ke arah desa itu. Shibai versi baik langsung terkejut ketika melihat batu besar yang dijatuhkan oleh Shibai versi jahat mengarah ke desa Kumogakure. Ia sadar bahwa itu adalah tempat tinggal manusia, dan tanpa pikir panjang, ia segera membelah batu tersebut menjadi beberapa bagian agar tidak menghancurkan desa. Namun, ketika ia hendak menjauhkan pecahan batu itu, akar Mokuton tiba-tiba melilit tubuhnya, menahannya dengan kuat. Dalam keadaan terikat, Shibai hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Di saat bersamaan, Naruto muncul dan menggunakan kekuatannya untuk menggeser batu-batu itu jauh dari desa. Namun tindakannya justru membuat Shinjujura, yang saat ini berada di kuil klan Uzumaki, menyadari keberadaan Shibai. Dengan nada sombong, Jura berkata, "Hei, Naruto, sepertinya ini waktu yang tepat bagi kalian untuk melepaskanku. Aku yakin kau sudah tahu maksudku, bukan?" Naruto yang berada di depan Jura langsung terdiam sesaat. Wajahnya menegang karena ia baru saja menerima informasi dari bayangan dirinya yang berada di desa Kumo. Ia tahu situasi itu tidak menguntungkan. Itachi, yang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan serius dan bertanya, "Naruto, apa yang dia maksud? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Naruto menarik napas panjang sebelum menjawab, dia ada di desa Kumogakure. Jura sedang melakukan penghancuran besar-besaran di sana. Aku pikir dia melakukan itu untuk memancing seseorang agar menyerah. Tapi, Naruto terdiam, terlihat ragu untuk melanjutkan. Tobirama menatapnya tajam dan berkata dengan nada tegas, "Jangan berhenti di situ. Lanjutkan, Naruto. Kami harus tahu semuanya." Naruto menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, "Di sana, ada dua Shibai. Mereka bertarung satu sama lain. Aku tidak tahu kenapa ada dua dari mereka, tapi pertarungan itu menghancurkan banyak hal. Situasinya di luar kendali." Mendengar penjelasan itu, semua orang terdiam. Bahkan Itachi, yang dikenal jenius sekalipun, tidak bisa memahami mengapa Shibai bisa memiliki dua versi dan saling menyerang. Akibat keadaan yang semakin genting, mereka terpaksa mempertimbangkan untuk melepaskan Jura. Minato, yang dari tadi hanya diam, akhirnya berkata, "Baik, kita bebaskan dia, tapi aku akan meninggalkan tanda segel Hiraisin di tubuhnya. Kalau dia bertindak macam-macam, aku bisa langsung menyerang lagi." Mereka pun sepakat. Setelah Minato menonaktifkan segel di tubuh Jura, sosok itu langsung melayang ke udara dan tersenyum sinis. "Sekarang kalian sadar juga. Kalian sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Fokus kalian pasti terpecah karena dua Shibai itu, bukan? Saat kalian sibuk, aku akan mengambil alih seluruh cakra manusia, lalu benda misterius itu akan menjadi milikku. Begitu prosesnya selesai, aku akan memisahkan diriku sepenuhnya dari Ishiki, dan saat itu tiba, kalian bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini." Tobirama yang mendengar perkataan itu langsung berteriak, "Jangan terlalu sombong. Kami para shinobi tidak akan menyerah hanya karena ancaman seperti itu." Tapi Jura tidak menggubris dan segera terbang menjauh, meninggalkan mereka semua. Naruto hendak mengejarnya, tapi Minato menepuk bahunya dan berkata, "Biar aku yang kejar. Kau tetap di sini, Naruto. Jaga desa dan bantu yang lain." Dalam sekejap, Minato menghilang menggunakan teknik teleportasinya. Naruto kemudian menoleh ke arah para shinobi lainnya. "Kita tidak bisa diam saja. Aku butuh Obito untuk menggunakan Jikukan Jutsunya agar kita bisa menuju desa Kumo secepatnya," katanya tegas. Mereka pun segera bersiap. Sementara itu, di dimensi Daikokuten milik Kawaki, suasana tegang. Momoshiki berdiri di tengah mereka dan berkata dengan nada kesal,
Apa kalian akan terus diam seperti ini? Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Kalau Shibai jahat menang, semua akan berakhir. Amado yang sejak tadi hanya menatap lantai akhirnya berkata pelan, kalau begitu, aku akan buka portal. Siapa yang ingin ikut, silakan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Ia membuka portal dimensi di hadapan mereka. Sasuke, yang baru saja hidup kembali, melangkah ke depan. Aku berutang banyak pada kalian semua. Aku tidak akan diam di sini. Aku akan ikut, katanya dengan nada mantap. Mereka pun melangkah bersama menuju portal tersebut. Namun, begitu keluar, mereka tidak lagi berada di dimensi Shibai, melainkan di sebuah tempat asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah memastikan situasi aman, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Konoha. Sesampainya di depan gerbang desa Konoha, tiba-tiba seseorang terlempar keras dan menghantam dinding gerbang. Madara yang berdiri paling depan langsung bereaksi. Apa itu barusan? Katanya waspada. Saat debu mulai menghilang, mereka melihat sosok Shikamaru tergeletak. Rupanya, ia dihempaskan oleh Ishiki dari lokasi pertempuran sebelumnya. Boruto segera berlari dan menolongnya. Shikamaru-san, kau baik-baik saja, katanya sambil membantu Shikamaru berdiri. Shikamaru masih terkejut melihat wajah Boruto di depannya. Boruto? Kau, dari mana saja? Aku kira kau masih di dimensi lain, katanya dengan nada tidak percaya. Sementara itu, Koji yang sedang bertarung dengan Ishiki di tempat lain merasakan keberadaan cakra Boruto. Ia segera menghubungi Eida dan berkata, Eida, sampaikan pesan pada Boruto. Katakan padanya untuk berhati-hati. Keadaan semakin gawat. Tak lama kemudian, mata Eida berpendar. Ia berhasil berkomunikasi langsung dengan Boruto. Boruto, katanya pelan namun tegas, sembunyikan dulu beberapa shinobi Edo di sana. Mereka bisa jadi aset penting kalau kalian harus melawan Ishiki nanti. Jika kalian sudah sampai di sini, kemungkinan besar Ishiki dan Jura berpikir kalau Madara dan Nagato sudah mati. Boruto mengangguk pelan, memahami maksud Eida. Namun, tiba-tiba muncul kilatan cahaya di depan mereka. Obito muncul dengan ekspresi serius. Shikamaru sedikit mundur, terkejut melihatnya. Obito menatap Boruto dalam diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, jadi, kau anaknya Naruto, ya? Tidak ada waktu lagi. Ayahmu sedang menuju ke sini. Benar saja, tak lama kemudian Naruto, Itachi, Orochimaru, dan Tobirama muncul di tempat pertarungan antara Ishiki, Kode, serta Hidari melawan Koji, Kabuto, dan Mitsuki. Naruto melihat medan pertempuran itu begitu kacau dan menyadari ia tak bisa ikut campur secara langsung. Tobirama yang berdiri di sampingnya segera merasakan cakra Obito di gerbang Konoha. Naruto, katanya cepat, Obito sudah sampai di gerbang bersama Boruto. Kita harus segera ke sana. Naruto terlihat lega mendengar nama putranya disebut. Tobirama kemudian menoleh ke Orochimaru, tetapi sebelum ia sempat berkata, Orochimaru menahannya. Aku akan tetap di sini dulu. Aku harus membantu Minato menghentikan Jura. Setelah itu, kami akan menyusul kalian. Naruto mengangguk. Baiklah. Hati-hati kalian berdua. Dalam sekejap, Naruto, Tobirama, dan Itachi berteleportasi menuju gerbang Konoha. Sesampainya di sana, Naruto langsung berlari menghampiri Boruto dan Sasuke. Ia berkata cepat, Boruto, keadaan di desa Kumogakure sangat buruk. Ada 2 Shibai di sana dan mereka sedang bertarung. Tapi salah satunya malah berusaha menghancurkan desa. Boruto menatap ayahnya dengan wajah kaget. Apa? 2 Shibai? Itu gila. Kalau begitu, kita harus segera pergi ke sana, katanya tegas. Ia bersiap membuka portal, namun Momoshiki menahan lengannya. Boruto, katanya tenang namun serius, biarkan yang lain pergi duluan. Aku ingin berbicara 4 mata denganmu. Boruto menatapnya tajam. Sekarang bukan waktunya bicara, Momo. Dunia hampir hancur. Momoshiki tersenyum kecil, tapi tatapannya tajam dan penuh arti. Justru karena itu, kita harus bicara. Ini tentang tubuhmu, dan tentang waktuku yang semakin dekat untuk mengambil alihnya. Boruto terdiam, menatap Momoshiki dengan tatapan sinis, sementara Momoshiki hanya membalasnya dengan senyuman licik khas miliknya. Suasana di antara mereka seketika berubah tegang, lalu adegan berpindah saat era shinobi tanpa akan segera berakhir. Orochimaru, yang digendong Naruto, berkata lirih, keadaan ini benar-benar sulit. Apakah kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa tetap hidup dalam kondisi seperti ini? Sasuke menjawab, tenang, Orochimaru. Kita masih punya rencana. Yang kita butuhkan adalah Kashin Koji, agar bisa melihat jalan masa depan. Pertarungan panjang melawan Shibai selama ini hanyalah awal. Shibai bukan benar-benar melawan kita, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi leluhur Momoshiki. Dan sekarang, saat itu sudah tiba. Lalu adegan berpindah saat, di dalam alam bawah sadarnya, Himawari tiba-tiba melihat sosok yang tidak asing,
Kaguya Otsutsuki. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara lembut Kaguya yang berkata, "Himawari, aku senang bisa bertemu denganmu. Sepertinya waktunya sudah tiba, aku akan mewariskan seluruh kekuatanku kepadamu." Himawari terlihat bingung dan ragu. Ia mencoba memahami maksud dari ucapan Kaguya itu. Dengan suara yang pelan, Himawari bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba kau ingin memberikan semuanya kepadaku?" Kaguya perlahan terbang mendekat ke arah Himawari, kemudian meletakkan kedua tangannya di pundak gadis itu. Dengan tatapan lembut namun penuh tekad, Kaguya berkata, "Di dalam tubuhmu mengalir cakra keturunan Hamura dan Hagoromo. Ini karena kau adalah anak dari Naruto dan Hinata, dua orang yang mewarisi kekuatan dari keturunan langsungku. Saat ini, kekuatan yang dulu sangat kuat itu sudah tidak lagi bisa kugunakan sepenuhnya. Aku hanya bisa menitipkannya padamu, agar tidak hilang begitu saja." Kaguya menarik napas dan mulai menjelaskan lebih jauh. "Dengarkan baik-baik, Himawari. Aku akan menjelaskan semuanya dari awal supaya kau paham kenapa aku datang menemuimu. Aku adalah Otsutsuki murni. Aku lahir ribuan tahun lalu dan ditugaskan oleh ayah Momoshiki untuk memanen buah dari pohon Shinju yang tumbuh di planet ini. Aku datang bersama rekanku, Ishiki Otsutsuki. Buah itu seharusnya kubawa ke markas utama dan diserahkan kepada Momoshiki sebagai senior kami. Tapi sesuatu terjadi. Saat itu nyawaku hampir hilang, dan karena terpaksa, aku memakan buah cakra itu sendiri." Himawari mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Kaguya melanjutkan, "Setelah aku memakannya, kekuatanku meningkat drastis. Aku bahkan mampu membangkitkan Rikudo no Chikara. Tapi Ishiki tidak menerima itu. Dia mencoba menghentikanku, dan akhirnya kami bertarung. Aku berhasil mengalahkannya, dan sejak itu aku menjaga bumi selama ribuan tahun. Aku juga melahirkan banyak keturunan, dan pada akhirnya, semua itu sampai padamu dan Boruto. Tapi karena keputusanku itu, klan Otsutsuki menganggapku sebagai pengkhianat." Dengan suara yang agak berat, Kaguya melanjutkan, "Planet ini adalah rumahku. Semua keturunanku hidup di sini. Jika dulu aku tidak datang ke bumi, maka tidak akan pernah ada shinobi, tidak akan ada cakra, dan tidak akan ada jutsu. Semua itu bermula dari cakra yang kusebarkan, kemudian diwariskan oleh Hagoromo lewat ninsu. Jadi tujuan utamaku sekarang, adalah memberimu harapan. Aku ingin kau dan Boruto melanjutkan perjuangan ini." Setelah mencerna penjelasan panjang itu, Himawari bertanya pelan, "Tapi, bisakah aku mempercayaimu? Aku tidak ingin salah menaruh kepercayaan. Bagaimana jika kau malah berkhianat dan membahayakan aliansi yang ada sekarang?" Kaguya menjawab dengan tenang, "Aku tahu kekhawatiranmu, Himawari. Dulu aku memang pernah melawan ayahmu. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Tujuan kita sama, yaitu menyelamatkan bumi dari ancaman Otsutsuki lainnya." Himawari lalu bertanya lagi, "Apakah masih banyak anggota Otsutsuki di luar sana?" Kaguya mengangguk dan menjelaskan, "Masih sangat banyak. Mereka masih berada di markas pusat. Karena itu, aku akan memberikan seluruh kekuatanku padamu. Dengan begitu, kau dan Boruto akan menjadi dua kekuatan besar yang bisa menantang mereka. Tapi sebelum itu, kalahkan dulu ayah Momoshiki. Setelah dia mati, kalian bisa pergi ke markas pusat dan hancurkan mereka semua. Aku akan memberitahumu titik koordinat agar Boruto bisa membuka portal dimensi ke sana." Tak lama setelah berkata begitu, Kaguya mengangkat kedua tangannya. Sebuah aliran cakra besar mengalir ke arah Himawari. Himawari yang menerima aliran itu langsung memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam hati, ia berkata, "Kekuatan ini luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini." Cakra Rikudo terus mengalir masuk ke tubuh Himawari dalam jumlah besar dan tidak terukur. Setelah beberapa waktu, Kaguya menghentikan aliran cakra itu dan berkata, "Karena ini pertama kalinya kau menerima kekuatanku, aku hanya memberimu setengahnya dulu. Gunakan waktu ini untuk beradaptasi dengan kekuatan buah cakra yang ada di dalam dirimu." Himawari lalu membuka matanya dan bertanya, "Aku bisa merasakan kekuatannya, sangat kuat. Tapi, apakah setelah ini kau akan menghilang?" Kaguya menjawab, "Tidak sepenuhnya. Selama kau masih memiliki Rinnegan dan cakra Rikudo, aku akan tetap bisa terhubung dengan kesadaranmu. Jadi tenang saja, aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan menjadi pendampingmu dalam kesadaran ini. Dengarkan baik-baik, Himawari.
Kau tidak akan sendirian dalam menghadapi semua ini. Aku tahu kau kuat. Dan aku percaya padamu. Himawari menunduk dan berkata pelan, aku tidak tahu apakah aku pantas menerima semua ini. Tapi kalau ini sudah terjadi, maka aku akan melanjutkan apa yang telah kau mulai. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan dunia ini. Kaguya menatap Himawari dengan penuh kebanggaan dan menjawab, bagus. Kita juga akan menolong Hagoromo yang sedang bertarung bersama Shibai. Hamura sudah mati, dan aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada Hagoromo. Air mata perlahan menetes dari mata Kaguya. Himawari yang melihatnya merasa bingung. Kau, menangis? Aku baru pertama kali melihat seorang Otsutsuki menangis, katanya. Kaguya hanya tersenyum lebar sambil berkata, lupakan saja. Sekarang kau bisa terbangun dari pingsanmu. Kita sudahi dulu percakapan ini. Himawari pun mengangguk dan menjawab, baiklah. Kalau kau tidak ingin menceritakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku mengerti perasaanmu. Kita sama-sama seorang wanita. Dan menurutku, kau tetap seorang ibu yang baik. Kaguya tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan perlahan membiarkan kesadaran Himawari kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata, Himawari yang sedang berada di pangkuan Boruto perlahan membuka matanya. Kakak, kepalaku agak pusing, ucap Himawari. Boruto mengusap kepala adiknya dan menjawab, itu cuma reaksi setelah kau berbicara dengan Kaguya. Nanti juga pusingnya hilang sendiri. Himawari menatap kakaknya heran. Kok bisa tahu? Apa kau melihatnya juga? Tanya Himawari. Boruto hanya tersenyum dan berkata, aku punya jutsu yang bisa membantuku merasakan apa yang sedang kau alami, Hima. Himawari tertawa kecil. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskannya lagi ya. Kau pasti sudah tahu semuanya. Boruto menoleh kepada Himawari dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa untuk sekarang. Kita harus fokus mencari ayah dan guru Sasuke dulu. Mendengar hal itu, Obito langsung menanggapi dengan sedikit bingung. Hei, tunggu sebentar. Aku masih belum mengerti maksud dari perkataanmu barusan. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Kaguya kepada Himawari? Boruto pun menjawab dengan tenang, penjelasan dari Kaguya memang cukup panjang, tapi intinya begini. Kaguya sudah memberikan sebagian kekuatannya kepada Himawari. Itu sebabnya sekarang Himawari mulai menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Saat Boruto sedang menjelaskan hal itu, tiba-tiba Himawari memejamkan mata sejenak, lalu merasakan sesuatu yang aneh. Ia berkata, kakak, sejak tadi aku bisa merasakan cakra milikmu seperti mengalir ke arah planet bumi. Sebenarnya, apa yang sedang kau lakukan? Boruto menjawab sambil melihat ke kejauhan, Bunshinku sekarang sedang bertarung di sana. Dia sedang melawan Bah dan Orochimaru. Selain itu, masih ada pertarungan lain yang melibatkan Amerus dan Shuki. Aku juga menggunakan cakra joganku untuk membantu dari sini. Mendengar itu, Madara yang ikut dalam pembicaraan itu tiba-tiba menanggapi. Ah, aku sampai lupa bahwa mereka semua juga termasuk musuh. Kalau begitu, apa rencanamu sekarang, Boruto? Boruto menjawab dengan yakin, untuk saat ini, aku akan tetap mengalirkan cakra jogan kepada Bunshinku yang berada di sana. Karena mereka masih mampu menghadapi Ika dan Kawaki, jadi aku tidak perlu turun tangan langsung dulu. Fokus utama kita sekarang adalah menyelamatkan ayah dan guru Sasuke. Sementara itu, di tempat lain, ayah Momoshiki yang masih terkurung dalam segel Rikudo Chibaku Tensei tampak mencoba keluar. Ia terlihat kesulitan dan berkata dengan kesal, segel ini benar-benar menyebalkan. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Sepertinya aku harus menonaktifkan kunci dimensi ini dulu agar bisa memanggil bawahanku. Ayah Momoshiki lalu memusatkan dojutsunya untuk mencoba membuka jalur dimensi. Namun, ia tidak membuka dimensi yang menjadi tempat Naruto dan Sasuke disimpan. Dengan begitu, keberadaan mereka tetap tersembunyi dan tidak bisa ditemukan oleh Boruto atau siapapun. Meski terkurung, ayah Momoshiki masih bisa menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan para Otsutsuki di markasnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ishiki kepada anggota Kara. Dalam pikirannya, ia berkata kepada bawahannya, dengar, aku sedang disegel oleh bocah pemilik Jogan yang juga menjadi wadah bagi anakku. Aku perintahkan kau sekarang juga untuk mengambil buah cakra yang masih kusimpan di ruanganku dan segera bawalah ke dimensiku ini. Mendengar perintah itu, Otsutsuki yang menjadi bawahannya tampak kaget. Ia bertanya dengan heran, apa? Bocah itu sekuat itu? Aku jadi penasaran, ayah Momoshiki menjawab, ya, kekuatannya sudah melampaui batas.
Jika kau melawannya, kau hanya akan mati oleh Jogan di kedua matanya. Bawahan itu mengangguk pelan dan berkata, baiklah. Aku akan segera pergi. Tapi apakah aku hanya perlu membawa buah cakra itu saja? Ayah Momoshiki menjelaskan, bawa juga segel Shinjutsu yang kusimpan di dalam gulungan. Letaknya ada di bawah patung besar dekat pohon Shinju. Setelah kau sampai di sini, pasangkan gulungan itu kepadaku. Aku harus segera bebas dari segel menyebalkan ini. Setelah itu, terlihat bawahannya berjalan ke ruang rahasia ayah Momoshiki, mengambil buah cakra dan segel Shinjutsu. Ia kemudian membuka portal dimensi dan langsung masuk ke dalamnya. Di dalam segel, ayah Momoshiki bergumam dengan nada cemas, Boruto, bocah itu sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus lebih berhati-hati. Sementara itu, di dimensi lain tempat Naruto dikurung, terlihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ia terlihat sedang berpikir keras. Kurama, apakah kau bisa berkomunikasi dengan Himawari? Tanya Naruto dengan suara rendah. Kurama menjawab, tidak bisa. Dimensi ini telah dikunci oleh ayah Momoshiki. Bahkan aku tidak bisa merasakan cakra Boruto. Naruto menghela napas, ini menyebalkan. Aku tidak bisa diam saja seperti ini. Kurama berusaha menenangkannya, tenang, Naruto. Ini bukan pertama kalinya kau terjebak di dimensi lain. Aku yakin Boruto pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Naruto mengangguk pelan, ya, aku harap begitu. Sementara Naruto dan Sasuke masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terbebas, Boruto mulai bergerak untuk mencari keberadaan mereka. Namun, langkahnya sempat terhenti karena ia merasa bingung. Saat itu, Obito mendekatinya dan berkata, aku rasa keberadaan Naruto dan Sasuke sekarang berhubungan dengan dimensi pusat milik ayah Momoshiki. Boruto menatap Obito, tunggu sebentar, bisa kau jelaskan lebih rinci? Aku masih belum paham. Obito pun menjelaskan, dulu aku pernah membantu Naruto melawan Kaguya Otsutsuki. Saat itu, Kaguya memisahkan Naruto dan Sasuke ke dimensi lain. Awalnya kupikir seluruh dimensi milik Kaguya tidak saling terhubung, tapi ternyata aku salah. Semua dimensinya terhubung melalui satu pusat. Total ada 5 dimensi, dan semuanya bisa diakses lewat dimensi pusat itu. Akhirnya aku dan Sakura masuk ke dimensi pusat itu, dan berhasil menyelamatkan Sasuke. Sekarang jika ayah Momoshiki benar-benar memiliki dimensi pusat juga, maka itu adalah kunci untuk menemukan Naruto dan Sasuke. Boruto mengangguk perlahan dan berkata, jadi begitu ceritanya, aku tidak tahu banyak tentang pertarungan kalian melawan Kaguya dulu. Tapi kalau memang benar ayah Momoshiki punya dimensi pusat, bagaimana kita bisa menemukan titik koordinatnya? Bukankah itu akan sangat sulit? Obito belum sempat menjawab ketika tiba-tiba muncul portal dimensi. Dari dalamnya muncul satu Otsutsuki yang membawa gulungan segel dan buah cakra. Di punggungnya terdapat pedang besar berwarna merah. Boruto langsung bersiaga dan berkata, itu Otsutsuki? Siapa dia? Otsutsuki itu menatap Boruto sambil membuka byakugannya. Ia berkata, jadi kau bocah pemilik Jogan yang menyegel dewa tertinggi? Tubuhmu kecil, tapi aku bisa merasakan kekuatan besar di dalam matamu. Ini berbahaya. Boruto menatapnya serius lalu berkata, dia membawa buah cakra dan segel Shinjutsu. Tanpa ditanya pun aku sudah tahu, dia pasti ingin membebaskan ayah Momoshiki. Aku tidak akan membiarkannya. Boruto langsung terbang dan menebaskan pedang Kusanagi miliknya yang dibalut elemen petir. Otsutsuki itu menghindar ke samping dengan cepat. Boruto segera berteriak, semuanya, cepat ke sini. Kita kepung dia, jangan biarkan dia kabur. Himawari pun maju ke depan dengan mengaktifkan mode Cakra Tenseigan yang digabungkan dengan mode Cakra Kurama. Aura cakra berwarna hijau dan kuning menyatu di tubuhnya membentuk pola Gudo Udama yang unik. Sambil terbang menuju medan tempur, Himawari berkata, kali ini aku akan ikut bertarung, Kak. Otsutsuki yang baru tiba itu terbang turun menuju segel Rikudo Chibaku Tensei yang mengurung ayah Momoshiki. Namun sebelum ia sampai, Himawari meledakkan Cakra Tenseigan tepat ke arah perutnya. Tubuh Otsutsuki itu terpental dan terhempas ke tanah, namun ia masih menggenggam erat segel dan buah cakra. Mitsuki lalu melompat dari atas batu dan menancapkan tangannya ke tanah. Ratusan ular besar muncul dan langsung menyerang Otsutsuki tersebut. Kecepatan dan kekuatan ular-ular Sanin mode Mitsuki benar-benar membuat Otsutsuki kewalahan. Sambil terus menghindar, ia bergumam, manusia-manusia ini sungguh unik, kekuatan mereka sangat berbahaya.
Jika aku terus dikepung seperti ini, aku bisa mati dan gagal membebaskan Dewa Otsutsuki tertinggi. Tak lama kemudian, Otsutsuki tersebut memanggil naga-naga merah dari dalam tanah. Jumlahnya cukup banyak dan semuanya langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Boruto, Himawari, Mitsuki, dan yang lainnya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa menghadapi dan menghancurkan naga-naga merah itu satu persatu. Naga-naga ini sangat sulit dihindari karena terus mengejar kemanapun mereka bergerak. Sambil menyaksikan itu, Otsutsuki berkata, dengan cara ini, mereka akan sibuk melawan naga-naga merahku. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan dewa tertinggi. Namun tiba-tiba, Boruto mengaktifkan Jogannya. Ia menggunakan kekuatan dari sosok yang dulu merupakan rival ayah Momoshiki. Dalam sekejap, kekuatan refleksi yang sangat tinggi aktif. Semua naga merah yang sedang mengejar mereka langsung berbalik arah dan menyerang Otsutsuki sendiri. Ini adalah kekuatan refleksi yang lebih berbahaya dari serangan Daimon biasa. Alhasil, tubuh Otsutsuki terkena serangan dari naga-naga merahnya sendiri. Buah cakra dan segel Shinjutsu yang tadi ia pegang, terlepas dan segera diambil oleh Himawari. Kaguya yang berada di dalam tubuh Himawari langsung berkata, buah cakra ini adalah satu-satunya buah cakra terbaik dari markas pusat Otsutsuki. Di dalamnya tersimpan ilmu pengetahuan dan kekuatan yang sangat besar. Himawari menanggapi, kalau begitu, kenapa ayah Momoshiki tidak memakannya dari dulu? Seharusnya dia memakannya jauh sebelum datang ke sini. Kaguya menjawab dengan tenang, begini, Hima. Ribuan tahun lalu, kami para Otsutsuki tingkat bawah selalu diperintahkan oleh ayah Momoshiki untuk menanam pohon Shinju di berbagai planet. Setiap buah cakra yang berhasil kami dapatkan, langsung kami serahkan pada ayah Momoshiki, karena dia dianggap sebagai dewa tertinggi. Buah-buah cakra itu dikumpulkan dan disimpan di tempat rahasia. Setelah jumlahnya cukup banyak, ayah Momoshiki berencana untuk menggabungkannya menjadi satu buah cakra utama. Namun, dia masih menunggu. Dia ingin buah cakra dari planet bumi juga ikut tergabung, dengan cara mengorbankan Boruto. Tapi jika kulihat sekarang, sepertinya dia terpaksa akan memakannya karena kekuatan Boruto semakin kuat. Kau mengerti maksudku, Hima? Himawari tampak kesal lalu berkata, ini sangat menjengkelkan. Lalu, apa yang harus kulakukan dengan buah cakra ini? Kaguya menjawab, untuk sekarang, sembunyikanlah buah cakra itu ke dalam dimensi yang sulit diakses. Himawari bertanya, kalau dihancurkan saja, apakah itu bisa menjadi jalan keluar? Kaguya tampak ragu. Tidak, buah cakra ini bukan sembarang benda. Di dalamnya terdapat pengetahuan dan kekuatan dari ribuan buah cakra yang telah dikumpulkan. Mungkin suatu saat akan sangat dibutuhkan. Himawari mendekat ke arah Boruto. Ia memegang buah cakra dan segel Shinjutsu itu sambil bertanya, Kak, kau yakin kalau aku harus menyimpannya dalam dimensi Joganku? Mitsuki menanggapi, aku rasa itu bukan ide bagus. Dimensi Joganku sudah terlalu sering dipakai bertarung dengan Otsutsuki dan Shinju. Bisa saja mereka masih punya akses ke sana, bahkan jika titik koordinatnya sudah diubah. Jangan lupa, sabuk hitam milik Shibai masih tersimpan di sana. Obito lalu memberikan saran, biar aku saja yang menyimpannya di dalam dimensi Kamuiku. Dimensi ini hanya bisa diakses oleh mataku sendiri. Menurutku, ini pilihan paling aman. Boruto mengangguk, kau benar. Aku titipkan buah cakra ini dan segel Shinjutsunya padamu. Aku yakin suatu saat nanti kita akan membutuhkannya. Obito langsung menyerapnya dan menyimpannya ke dalam dimensi Kamui. Sementara itu, Otsutsuki yang terkena serangan naga merah kini terkapar di tanah. Saat Boruto hendak menghampirinya untuk interogasi, Madara tiba-tiba muncul dan menghantam Otsutsuki tersebut secara brutal. Ia menjatuhkan meteor besar dengan kecepatan tinggi hingga tubuh Otsutsuki hancur. Setelah itu, Madara melesatkan Inton Raiha untuk memastikan kematiannya. Boruto menatap Madara dengan kesal dan berkata, Oi, Paman Madara, apa-apaan kau ini? Padahal aku ingin menginterogasinya. Madara tertawa keras dan menjawab, sifatku memang begini. Aku tidak tahan melihatnya masih bernapas. Maaf ya, Boruto. Yang lainnya hanya tersenyum melihat interaksi mereka. Toneri berkata, sudahlah, tidak apa-apa. Justru bagus kalau Otsutsuki itu mati. Ini artinya ayah Momoshiki gagal diselamatkan. Sarada menimpali, tetap saja, kita harus waspada. Bisa saja ada Otsutsuki lain yang datang untuk menyelamatkan ayah Momoshiki. Mitsuki mengangguk, benar.
Sepertinya kita harus membagi tugas. Sebagian mencari Paman Sasuke dan lainnya berjaga di sini. Boruto setuju, ya, kita harus berpencar dan bergerak cepat. Namun tiba-tiba, tubuh Boruto bergetar hebat. Itu adalah pertanda bahwa Momoshiki dalam tubuhnya mengaktifkan kekuatan Shinjutsu. Ia mencoba berkomunikasi dengan Kaguya melalui ikatan mereka yang berada di dalam tubuh Himawari. Mereka berbicara dalam alam bawah sadar. Momoshiki membuka percakapan, "Kaguya, apa maksudmu membantu para shinobi? Bukankah kau Otsutsuki juga?" Kaguya menjawab tegas, "Itu sudah masa lalu. Sekarang aku tidak ingin bergabung dengan kalian. Aku sudah menemukan tempat yang paling penting bagiku, yaitu planet bumi. Aku adalah nenek moyang para shinobi dan aku akan melindungi mereka." Momoshiki murka dan menyerang dengan taijutsu. Namun Kaguya menahannya dengan lapisan tangan cakra dan menendangnya hingga terpental jauh. "Aku peringatkan sekali lagi, Momoshiki. Kekuatanku ini juga berasal darimu. Tapi sekarang aku memakainya untuk melindungi bumi, bukan untuk melayanimu lagi," ucap Kaguya sambil tertawa. Momoshiki hanya terdiam dan akhirnya mengakhiri percakapan itu. Ia kembali masuk ke dalam tubuh Boruto tanpa mengatakan sepatah kata pun. Boruto dan Himawari yang menyadari hal ini saling menatap. Boruto berkata pelan, "Himawari, kita berdua memiliki Otsutsuki di dalam tubuh kita. Tapi keduanya sangat bertentangan. Kalau suatu saat Momoshiki kembali mengendalikan tubuhku dan aku kehilangan kesadaran, aku ingin kau melawanku tanpa ragu. Kau bisa minta bantuan Kaguya. Kau siap, kan, Hima?" Himawari tampak ragu dan sedikit takut, tapi ia mengangguk perlahan. Ia sangat menyayangi Boruto, dan hal itu membuatnya berat jika harus melawan kakaknya sendiri. Sementara itu, adegan berpindah ke aliansi shinobi yang telah dipindahkan Boruto ke dimensi lain. Mereka berada di tempat yang aneh dan belum dikenali. Shikamaru melihat sekeliling dan bertanya, "Tempat apa ini? Apakah ini dimensi Boruto?" Tsunade menjawab, "Kelihatannya begitu. Tapi entahlah, suasananya agak berbeda." Kakashi menyela, "Aku rasa ini bukan dimensi Boruto. Aku punya firasat kuat bahwa ini adalah dimensi milik Momoshiki." Shikamaru penasaran, "Apa dasar kesimpulanmu, Kakashi?" Kakashi menunjuk ke arah puing-puing. "Lihat, itu serpihan jubah Hokage milik Naruto. Dan banyak sekali kubus merah di sekitar sini. Ini mirip tempat ketika Naruto bertarung melawan Ishiki dulu. Bahkan di sana ada potongan jubah Ishiki." Shikamaru menimpali, "Kau benar. Dan ini potongan besi hitam miliknya." Jiraiya menambahkan, "Kalau begitu, sepertinya kita akan lama berada di sini. Kita harus siap siaga. Siapa tahu Otsutsuki lainnya datang ke dimensi ini." Sakumo Hataka hanya berdiri diam, tampak terkejut. Jiraiya menghampirinya dan berkata, "Maaf, si taring putih Konoha. Dulu kita belum sempat banyak berbincang. Mungkin sekarang kita bisa bicara lebih banyak." Sakumo tersenyum, "Kau benar. Dunia sekarang sudah benar-benar berubah. Banyak hal aneh yang belum kita pahami." Tobirama menyela, "Dulu kita tidak tahu apa-apa soal Otsutsuki. Sekarang kita harus berhadapan langsung dengan mereka." Tak lama kemudian, Shikamaru menaiki sebuah bukit dan menemukan kuil besar dengan simbol Otsutsuki. Ia memanggil yang lain, "Semua, lihat ke sana. Bukankah itu patung Momoshiki?" Kankuro berkata, "Cepat, selidiki ruangan di dalamnya. Siapa tahu kita bisa menemukan informasi penting." Mereka pun mulai memasuki kuil Otsutsuki tersebut dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka dalam perang besar ini.